Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya untuk belajar? Tema kita hari ini yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran 1. Mari kita pahami tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan baik dan benar. Dengan mengamati benda yang ditampilkan, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan cepat. Kemudian, dengan membaca tentang sifat fisik, dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan benar. Apakah anak-anak semua pernah mendengar apa itu benda? Bagaimana? Ada yang tahu tidak apa itu benda? Jadi, benda itu adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai berat. Nah, coba lihat gambar yang telah Ibu tampilkan. Ada gambar lampu, bola, kotak kado, dan sisir. Benda itu merupakan benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Ada manusia, hewan, tumbuhan, pensil, penggaris, buku, dan tas. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini adalah gambar manusia, gambar hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada buku tulis, tas, pensil, dan penggaris itu adalah benda mati. Nah, bagaimana anak-anak semua? Sudah tahu kan bagaimana cara membedakan benda mati dan benda hidup? Selanjutnya, ada benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, serta ukurannya. Selanjutnya, 1. Ukuran. Ada benda yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Ada benda yang panjang dan ada pula benda yang pendek. Nah, coba anak-anak lihat semuanya di sini. Di sini ada contoh lemari yang berukuran besar dan kursi yang berukuran kecil. Atau anak-anak juga dapat membedakan lemari yang berukuran panjang dan kursi yang berukuran pendek. 2. Warna. Benda di sekitar kita juga memiliki beragam warna. Misalnya mawar memiliki mahkota bunga berwarna merah, wortel berwarna orange, kulit pisang berwarna kuning, dan juga tinta berwarna hitam. Coba anak-anak perhatikan warna-warna yang telah Ibu tampilkan. Nah, ada bunga mawar, wortel, pisang, dan tinta. Ketiga, yaitu bentuk. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki bentuk yang beragam. Contohnya, bola berbentuk bulat, buku berbentuk persegi, penggaris berbentuk segitiga, jam berbentuk lingkaran. Bagaimana anak-anak semua? Sudah dapat membedakan bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita seperti bola, buku, penggaris, dan jam. Selanjutnya, benda-benda yang terbuat dari kayu. Sifat-sifat kayu itu keras, kuat, dan mudah dibentuk. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari kayu memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Tetapi ada kekurangannya. Apa sih? Jadi kekurangannya itu yaitu mudah lapuk karena dimakan oleh rayap. Selanjutnya yaitu contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada kursi, meja, jendela, pintu, dan pagar. Bagaimana sih proses pembuatan suatu benda dari bahan kayu? Anak-anak semua tahu bagaimana proses pembuatannya? Nah, jadi proses pembuatan suatu benda dari bahan kayu, coba anak-anak perhatikan. Pertama ada pohon, kemudian pohon itu ditebang oleh pekerja, kemudian diangkut oleh mobil, kayu-kayu yang sudah dirapikan, kemudian pekerja akan melanjutkan pekerjaannya yaitu merapikan papan-papan kayu, kemudian diolah menjadi kursi, meja, pintu, dan lain-lain. Ada benda yang terbuat dari kertas, contohnya yaitu buku, tisu, kotak atau kardus, dan koran.
Proses pembuatan kertas. Pohon yang terdapat di hutan dipotong menjadi kayu-kayu besar dan dirapikan, lalu dipotong kecil-kecil sebesar korek api. Kemudian kayu itu dipanaskan sehingga bahannya lunak seperti bubur dan diberi perwarna sehingga kandungan airnya habis. Kemudian kertas siap digunakan untuk bahan baku pembuatan buku. Bagaimana anak-anak semua? Dapat dipahami mengenai proses pembuatan kertas? Baik, jika sudah mengerti semuanya, mari kita lanjutkan mengenai benda yang terbuat dari logam. Logam merupakan bahan yang memiliki sifat kuat, keras, dapat dibentuk, dan sebagai bahan penghantar panas yang baik. Bahan-bahan yang termasuk logam yaitu ada besi, baja, tembaga, aluminium, dan juga emas. Nah, ini merupakan contoh aluminium yaitu wajan, sendok, dan lain sebagainya. Untuk contoh selanjutnya dapat anak-anak perhatikan yaitu besi dan baja. Nah, coba perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan yaitu gambar mobil atau kerangka mobil dan pagar rumah. Contoh benda terbuat dari kaca. Ada gelas, alat dari laboratorium, kacamata, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang terbuat dari karet. Karet merupakan bahan yang bersifat elastis dan juga lentur, di mana biasanya digunakan untuk membuat alas kaki seperti sendal dan sepatu, untuk membuat ban dan juga bola. Mari semua kita menyimpulkan materi hari ini. Jadi setiap bahan itu memiliki sifat yang berbeda-beda walaupun memiliki kesamaan fisik. Karena pemilihan bahan yang tepat menjadikan benda tersebut menjadi sebuah hal yang berfungsi dan bermanfaat. Demikian pembahasan materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya.